menjelaskan tentang jaminan Allah terhadap rezeki. Salah satunya di surat Hud kalau tidak salah itu, yang artinya bahwa tidak satupun makhluk yang melata di muka bumi itu kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Akan tapi dalam kehidupan sehari-hari ini sulit guys untuk mengaplikasikan keyakinan itu, akhirnya menimbulkan selalu muncul kekhawatiran, takut kurang ini, kurang itu, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa menyekolahkan anak, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, mungkin bisa Gus jabarkan sebenarnya yang dimaksud rezeki itu seperti apa Gus, secara hakikat seperti apa, kemudian bagaimana cara kita supaya senantiasa yakin terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah diwahyukan oleh Allah itu, bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Bahkan ketika makhluk itu tidak ngapa-ngapain sekalipun, ya. Itu bagaimana Gus? Rezeki itu kan mayoritas umum pemahaman dari banyak manusia secara umumnya. Yang dikatakan rezeki itu hanya berupa materi, benda atau materi saja. Seperti katakanlah kalau tidak mempunyai uang banyak, katanya rezekinya sedikit, begitu umumnya. Sedangkan kalau kita kembalikan ke arti dari rezeki itu adalah pemberian. Rezeki itu pemberian dari Tuhan, yang pemberian itu harus disyukuri. Sebetulnya apa saja rezeki itu, ya mulai dari awal penciptaan manusia, proses terjadinya manusia itu juga sudah rezeki, Mas. Dari awal nikahnya seorang laki-laki dan perempuan itu saja sudah beraneka rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Contohnya sekarang seperti akad nikah. Akad nikah itu di situ banyak Allah itu memberikan rezeki pada penghulu, kepada pengantin berdua. Terus kalau punya hajatan itu pakai sound system, itu juga rezeki, sound system, fotografi dan lain sebagainya. Itu secara umumnya orang-orang memahami secara logika saja. Akan tetapi kalau kita lihat dari akal jernih dan hati jernih kita, kedipan mata ini juga rezeki, Mas. Kedipan mata, tangan ini bisa kita gunakan untuk bekerja, akal kita ini fungsi bisa dibuat berpikir, akhirnya bisa mencari pekerjaan dan melakukan suatu pekerjaan apapun, seperti kaki, telinga, mata, dan organ-organ tubuh yang lain. Sebetulnya ini rezeki yang dasar dari Allah. Belum di luar diri manusia seperti bumi, matahari, angin, dan lain sebagainya. Itu juga rezeki. Masalah orang itu kesulitan
dalam mensikapi rizki yang diberikan oleh Allah, manusia itu belum sadar kalau rizki yang selama ini diterima itu dianggapnya biasa-biasa saja, seperti kesehatan mata, kesehatan telinga. Ini dianggap rezeki yang biasa-biasa saja, Pak. Padahal ini adalah dasar rezeki yang diberikan oleh Allah, yang tidak satu orang pun yang bisa membeli dengan materi. Seperti kesehatan mata, siapa yang bisa membeli mata? Jika mata ini sudah rabun, kebingungan orang itu, habis uangnya, Mas. Periksa ke dokter ke sana, dokter B, dokter C, masih belum selesai juga, yang akhirnya akan operasi ke Jerman menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran. Itu kadang juga masih belum maksimal kesehatan mata itu. Nah, sedangkan mayoritas manusia ini diberikan kesehatan mata yang setiap hari bisa dia gunakan untuk menikmati keindahan dunia, bisa digunakan untuk bekerja, beradaptasi dengan sesama. Ini loh tidak pernah dianggap rezeki. Itu pemicu dari orang yang kurang bisa mensyukuri atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah, yang akhirnya prasangkanya buruk sama Allah, dianggap uangnya sedikit, sulit mencari uang, dianggapnya dia kurang akan rezeki. Nah, ketika kita kembalikan kepada Al-Quran, apa sih resep Allah itu menambah rezeki kepada hambanya? La in syakartum la azidanakum. Bersyukurlah kalian semua atas nikmat yang telah aku berikan, seperti kesehatan mata, maksudnya nikmatnya bumi ini bisa kita tanami dan menghasilkan makanan, berbagai makanan yang dapat kita konsumsi setiap hari. Kita mempunyai telinga yang akhirnya bisa mendengarkan motivasi, bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini yang jarang sekali yang sadar untuk mensyukuri, ya. Dan akhirnya Allah pun enggan untuk memberi tambahan. Kalau kita kembalikan di ayat tersebut, bersyukurlah kalian kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Nah, solusi terbaik sesuai dengan ayat tersebut, jika kita menginginkan sesuatu yang lebih, kita dituntut untuk menjadi orang yang ahli syukur dulu oleh Allah. Baru nanti kenikmatan itu ditambah. Nah, permasalahannya di masyarakat itu kurangnya bisa mensyukuri atas nikmat yang ada dalam dirinya itu. Kalau sudah di dalam dirinya ini, organ tubuh ini tidak bisa mensyukuri, apalagi yang di luar, apalagi yang keluar dari tubuhnya. Orang yang di tubuhnya ini saja dia tidak bisa bersyukur, apalagi di luar tubuh. Inilah faktor kenapa mayoritas manusia itu kebingungan menjalani kehidupan di dunia ini, masalah rezeki. Coba jadi ahli syukur dulu, lalu nanti ditambah nikmat. Itu saya kira jawaban dari apa yang Mas Akbar tadi pertanyakan. Mungkin ada lagi yang lain. Iya Gus, masih nyambung di bab itu Gus. Bab rezeki, bab bagaimana memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Ada kisah yang sering disampaikan itu Gus,
kalau tidak salah pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki ya Gus ya, kalau tidak salah itu. Ketika itu gurunya itu Imam Maliki apa ya, itu menyampaikan bahwa kita cukup tawakal saja, pasrah, tidak perlu ikhtiar, tidak perlu ngapa-ngapain. Sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i apa ya, kalau tidak salah itu, kalau beliau ini berbeda, manusia itu harus ikhtiar. Akhirnya sama-sama membuktikan ketika Imam Syafi'i itu pergi keluar keliling, kemudian membantu petani kurma apa anggur begitu kalau tidak salah kisahnya itu. Kemudian setelah bekerja membantu akhirnya dapat kurma itu, kemudian dibawalah ke gurunya sebagai bukti bahwa kalau saya tidak keluar, tidak bekerja, maka saya tidak akan bisa dapat kurma ini untuk dimakan. Gurunya pun menjawab, karena gurunya juga dikasih, nah saya tidak ngapa-ngapain ya bisa makan kurma ini. Nah ini akhirnya dari kisah itu Gus, terkait dengan bagaimana sebaiknya Gus pilihan kita itu harus berikhtiar semaksimal mungkin menggunakan segala potensi yang ada, ataukah cukup diam saja seperti gurunya Imam Syafi'i tadi, cukup diam saja atau semuanya tetap dijamin oleh Allah. Nah ini bagaimana ini Gus? Berarti yang dengan pertanyaannya kan apa sih pengertian dari tawakal tersebut? Betul. Itu penjabarannya bagaimana? Ya, jadi nantinya sebenarnya iya Gus, penjabaran tawakal itu seperti apa, nantinya mohon juga dilanjutkan bahwa berikhtiar sekaligus bertawakal itu kan juga bisa pilihannya. Cuman pilihannya mana yang harusnya dilakukan begitu. Sebetulnya kan ikhtiar itu kan bahasa manusia, bahasa syariat kadang. Sebetulnya dia berikhtiar itu pun atas pergerakan Allah sendiri. Sebetulnya kalau makanya kalau menurut saya pribadi, setelah dari dulu saya praktekkan dan saya cari, saya buktikan, ternyata ketemunya itu antara ikhtiar atau sabab musabab dengan tawakal ini sebetulnya sama. Cuma bedanya itu ketika kita mengakui manusia ini yang beraktivitas, maka itu dinamakan ikhtiar. Jadi ada dua jadinya, ada yang minta, ada yang berusaha, terus ada yang memberi hasil dari usaha itu. Masih ada dua. Akan tetapi kalau kita tarik dari garis hakikat, sebetulnya yang memberikan motivasi ke dalam pikirannya, dia mempunyai keinginan bekerja, mencari, itu juga Allah sendiri sebetulnya. Itu tentunya ikhtiar dan tawakal ini sama, nggak ada perbedaan. Seperti dulu itu pernah saya uji coba waktu saya di pondok dulu. Pas waktu itu ngaji kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah juz 2, jilid 2, kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang tawakal. Dan saya penasaran gimana sih arti dari tawakal tersebut. Jadi ketika itu saya ya bukan mengetes Tuhan Mas, saya ingin tahu bagaimana sih kebenaran dari tawakal itu. Kemudian saya berinisiatif masuk kamar Mas, masuk kamar, terus pintu kamar saya kunci, saya diem. Terus saya ngomong ngomong sendiri, saya tidak akan makan
kalau Tuhan tidak memberi saya makan. Saya ingin tahu bagaimana Tuhan memberikan makan hari ini untuk saya. Nah, saya tes, saya masuk kamar, saya kunci. Saya diem di dalam kamar, sholat, wirid gitu aja. Menjelang beberapa waktu, sekitar 1 jam, sekitar jam setengah 9 pagi kalau nggak salah. Kan ngajinya itu mulai setengah 7 sampai setengah 8. Kalau nggak salah sekitar setengah 9 itu, kemudian datanglah seseorang mengetuk pintu. Assalamualaikum, ada orang, ada. Nah ini berarti takdir sudah berjalan. Takdir sudah berjalan. Dan ini bukan ikhtiar lagi sudah. Kita menjalani takdir yang Allah kehendaki. Nah, kemudian saya buka pintu. Saya buka pintu, ternyata tetangga sebelah. Kan sampean enggak kerja. Enggak. Bisa membelai kayu. Bisa. Kita ayo ke rumah bawa kampak. Oh ya siap. Akhirnya saya ganti baju, saya pergilah ke rumah orang tersebut, tetangga pondok. Nah ini kan berarti sudah saya ngikutin arus takdir. Dari semulanya saya berdiam diri, saya tidak akan makan. Saya ingin tahu bagaimana cara Allah ngasih makan saya hari ini. Saya tidak makan. Meskipun sampai besok, kalau tidak ada makanan yang datang, saya tidak makan. Itu memang sudah terbesit di dalam pikiran dan hati saya. Saya ingin tahu arti tawakal gitu. Nah, setelah saya pergi ke rumah tetangga itu, Pak, mana kayunya yang mau dibelah? Oh iya sebentar Dek, sarapan dulu. Nah ini, jadi saya sarapan Mas, gitu. Berarti kan dari pengalaman yang saya alami ini, antara tawakal dan ikhtiar ini sebetulnya proses. Tawakal ini pasrah terhadap Allah. Ketika Allah menggerakkan tubuh ini karena takdir yang berjalan itu tadi, ya inilah yang dimaksud ikhtiar. Disebut ikhtiar sama orang syariat itu loh. Sedangkan di hakikat kan enggak. Wong hidup ini juga hidupnya Allah. Yang menggerakkan jasad manusia itu menyuruh saya belain kayu juga Allah. Berarti ini kan takdir juga. Gitu. Jadi ya benar kata menurut riwayat Imam Syafi'i tadi, diam ataupun bekerja sama. Ketika kita diam, tiba-tiba takdir akan datang sama kita. Entah itu ngajak kerja, entah itu diam tiba-tiba ada pemikiran, ada ilham yang datang dalam pemikiran itu ingin melakukan aktivitas apa, itu kan sudah kehendak Allah. Tinggal kita pahami ada enggak peranan manusia di situ. Jika orang itu menganggap manusia itu mati, tidak ada peran apapun, sesungguhnya yang menggerakkan manusia semuanya makhluk ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya sudah, berarti dia tinggal menjalankan dan menikmati takdir dari Tuhan itu sendiri. Nah, kesadaran inilah yang harus dimiliki supaya kita tidak kebingungan memahami antara sabab musabab dan takdir. Sebetulnya sama itu, tidak ada perbedaan. Kita punya inisiatif untuk usaha seperti ini juga Allah yang memberi pikiran, yang memberi ilham kepada pikiran kita sehingga kita bisa berpikir, akhirnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya mendapatkan uang. Nah, seandainya akal ini tidak dikasih sama Allah, bisa tidak kita berpikir untuk bekerja? Kan tidak bisa. Nah, inilah yang harus disadari oleh
setiap manusia. Bahasanya semua apapun yang terjadi di dunia ini atas skenario dan kehendak Tuhan murni, bukan tidak ada unsur manusianya. Tinggal manusianya ini mau tidak menyadari kalau yang hidup ini hanya Tuhan. Apa masih tetap dirinya mengaku hidup, atau dia berpasrah diri, saya ini mati, yang hidup ini Tuhan. Mau tidak sadar ke situ? Kalau tidak mau ya tetap kelasnya di ikhtiar itu tadi. Nah, kalau mau sadar bahwasanya semuanya Tuhan, maka dia menjalani kehidupan ini dengan kehendak Tuhan. Inilah yang dimaksud ikhlas sebetulnya. Kesadaran di mana setiap pergerakan, penglihatan ini semua adalah nikmat karunia dari Tuhan. Dan saya kira kalau seorang manusia itu sadar seperti itu, tenang mas hidupnya, santai, penuh dengan apa namanya, qanaah. Nah, itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa, menerima setiap takdir yang Allah berikan. Nah, di satu ayat lagi, siapa yang bertakwa kepadaku, maka rezeki dari bawah, dari atas, dari samping, dari timur, dari barat, saya keluarkan semua. Ya kan itu? Dalam hadis qudsi ya, Pak. Nah, PR-nya kita kembali lagi, bisa enggak memahami makna nikmat dan syukur itu sesungguhnya. Jika kita sudah mampu memahami arti dari nikmat dan syukur itu tadi, saya jamin akan bahagia di dunia ini, dan kembali kepada Allah juga akan bahagia. Tapi ketika manusia itu tidak mampu memahami arti dari nikmat dan syukur itu tadi, masih bingung mas di dunia ini. Soalnya itu tadi, apa ikhtiar, apa takdir ini yang masih gejolak hatinya, tidak bisa memastikan, memahami antara takdir dan ikhtiar itu tadi. Ikhtiar itu juga takdir sebetulnya. Tidak ada manusia yang bisa bergerak sendiri tanpa adanya Tuhan di situ. Tapi namanya manusia itu diberi pemikiran dan hati yang berbeda. Jadi ya ada yang paham, ada yang tidak. Kalau yang paham ya akhirnya bisa bahagia. Kalau yang tidak mau memahami, ya selamanya akan seperti itu. Makanya kan bukti atau fakta di lapangan, banyak orang-orang kaya yang banyak uang, gara-gara dia tidak bisa mensyukuri atas nikmat dan karunia dari Allah, dia tidak bisa tenang mas menjalani kehidupan walaupun hartanya melimpah. Dia masih suka benci sama orang, akhirnya apa, dikasih penyakit sama Tuhan, makan pedas tidak boleh, makan asin sedikit darah tinggi, makan gula kencing manis. Lah itu sebetulnya efek-efek dari sisi rohani. Dengki, sombong, takabur, itu tidak membaik mas bagi tubuh kita, sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Itu bisa dibuktikan itu, bagaimana keadaan detak jantungnya orang yang sering iri dengan orang-orang yang hatinya itu selalu menerima
keadaan apapun, takdir apapun dari Allah. Beda mas, detak jantungnya itu beda. Yang iri ini tidak akan stabil detak jantungnya, apalagi yang dendam, tidak akan stabil. Kalau detak jantung sudah tidak stabil, akhirnya aliran darah ini juga tidak stabil mas. Apalagi yang sering marah, seharusnya jalannya itu 50 km per jam, 70 ke atas jalannya. Ya darah ini cepat mengalirnya. Akhirnya saraf-saraf yang kecil ini terjadi tidak kuat menahan aliran darah yang terlalu tinggi. Ya akhirnya sarafnya pecah. Gitu. Ini harus disadari. Kenapa orang-orang yang seperti itu? Pasti sifat-sifatnya itu sifat-sifat kebinatangan yang dia miliki. Selalu marah-marah, egonya tinggi, iri, dengki, punya dendam lagi. Ya percaya enggak percaya, emang faktanya seperti itu. Itu kaitannya dengan pentingnya kita bersyukur, kita pahami kehidupan ini, kebenaran kehidupan ini.